saya mau ngasih tahu sesuatu sama teman-teman semua sekalian. Ide saya tuh apa? Misalnya, to the point-nya, saya mau ngadain kelas besok. Itu adalah idenya. Mungkin cara penyampaian sayanya pakai bahasa yang mungkin lebih halus, atau mungkin saya berikan penjelasan tambahan dan sebagainya. Tapi intinya adalah saya mau ngadain kelas besok. Seperti itu, ada gagasan tunggalnya. Kemudian ada pertautan, menggabungkan suatu bahasan dengan bahasan yang lain. Nah, itu tadi saya mau mengadakan kelas gitu kan ya. Saya mau ngadain kelas besok. Tapi kan saya pakai kata-kata tambahan lagi. Misalnya, kepada teman-teman jurusan ilmu komunikasi, saya akan ngadain kelas besok karena misalnya saya takutkan bahwa Selasa minggu depan tidak akan ada kelas, misalnya. Nah, jadi ada tuh kata-kata sambungnya. Jadi kata-katanya itu nggak cuma sekedar ada kelas besok, nah nggak kayak gitu. Jadi kita bisa bikin satu kalimat yang bagus, yang indah. Siapa teman-teman di sini yang bisa bikin puisi? Ada yang pernah bikin puisi? Oh, Mas Rian ya. Waduh, sampai Mbak Dina sama sama Mbak Yuli langsung bilang ini Mas Rian gitu ya. Kayak jago nih Mas Rian bikin puisi. Asal jangan puisi gombal aja ya Mas Rian ya. Nggak ya, bercanda. Nah, jadi kalau yang bikin puisi itu pasti jago banget menggunakan kata-kata sambung. Ya kan? Pakai sebab lah, pakai oleh karena itu, pakai jikalau atau apalah gitu ya. Nah, jadi dalam berkomunikasi kita itu pasti menggunakan banyak kata-kata ya kan. Salah satunya juga ada kata-kata sambung ya kan. Dan ada titik berat. Maksudnya itu apa? Menekankan isi pesan yang penting. Misalnya menggunakan tanda seru, tanda miring, garis bawah, ya kan? Biasanya nih kalau misalnya teman-teman lihat di buku ada yang di garis bawah atau mungkin ada yang miring, tanda miring, itu pasti mau menyampaikan sesuatu. Yang paling gampang deh, biasanya kalau dalam buku bahasa Indonesia, yang kalau tulisan miring itu pasti tulisan bahasa Inggris. Iya enggak? Nah, karena memang kita mau ngasih tahu kalau ini tuh adalah bahasa yang berbeda loh. Ini tuh bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Jadi biar pembaca itu bisa tahu, gitu. Jadi ada titik beratnya. Nah, iya, nggak cuma bahasa Inggris aja, bahasa asing. Oke, bener banget Mas Rian. Nah, jadi, tapi pada umumnya itu bahasa Inggris. Karena jarang sekali ada buku bahasa Indonesia Korea gitu tiba-tiba, kecuali memang bukunya khusus Korea Indonesia gitu ya. Nah, kemudian ada namanya komprehensif. Komprehensif itu hanya menyentuh subtopik penting aja. Jadi kalau bisa dibilang to the point banget deh. Kalau komprehensif tuh lebih kayak bener-bener apa sih yang kita lagi bicarain, temanya langsung to the point ke sana pesannya. Kemudian ada namanya relevansi. Relevansi itu kemampuan menggunakan contoh, analogi, dan hipotesis. Nah, ini tadi, relevansi itu penting sekali dalam suatu pesan. Karena inilah yang saya usahakan menjadi suatu teknik mengajar saya. Kenapa? Karena saya akan lebih mudah memberikan ilmu dengan cara memberikan contoh. Mudah-mudahan contoh yang saya berikan mudah dimengerti ya, tentunya nggak ribet maksud saya. Karena biasanya kalau saya hanya bicara teori saja akan susah untuk diingat, sangat-sangat susah untuk diingat. Karena apa ya? Kalau teoritis banget, sifatnya nggak umum, nggak sering kita dengar, nggak sering kita lihat. Tapi kalau saya masukin satu relevansi, saya masukin ke contoh kehidupan sehari-hari, pasti teman-teman langsung connect, pasti teman-teman langsung, oh iya ya, iya tuh terjadi tuh baru aja kemarin, atau mungkin oh iya ini saya lagi ngelakuin itu sekarang, yang lebih mudah dimengerti. Nah, kebayang nggak nih kalau teman-teman dulu pernah belajar biologi gitu ya, zamannya SMA 1 kali ya, biologi tuh ya. Kalau SMA 1 pasti semua dapat ya biologi ya, kecuali kalau SMA 2 3 yang IPA aja yang dapat biologi. Nah,
kalau belajar biologi dulu ada belajar tuh nama-nama Latin, bener nggak tuh? Bahasa-bahasa Latin atau teori-teori yang pakai bahasa Latin. Kan susah banget tuh buat diinget, bener nggak? Tapi ketika misalnya kita implementasin teorinya itu ke kehidupan sehari-hari, oh ternyata bahasa Latinnya ini itu mau ngomongin namanya tempe, jamur gitu, jamur yang buat dibikin jadi tempe. Kita ingat tempe karena kita sering makan, ya kan? Atau mungkin oh dia tuh mau ngomongin tanaman bunga mawar, tapi namanya aneh banget dalam bahasa biologinya, misalnya gitu ya. Nah jadi dikasih contohnya yang mudah-mudah supaya kita cepat ingat gitu ya. Kemudian pembagian rangkaian pesan yang disusun secara anatomis, yaitu pengantar, pernyataan, argumen, dan kesimpulan. Yaitu tadi kita itu pasti punya pesan itu kita rangkai yang tadi pakai kata penghubung, pakai contoh, ya kan? Di situ mengandung argumen itu pendapat kita, kemudian mengandung kesimpulan itu ya udah, yaitu tadi setelah kita nyampein pesan, kesimpulannya itu apa? Oh, kesimpulannya itu maksudnya adalah seperti ini. Nah, cara pengorganisasian pesan itu ada 5. Teman-teman semua bisa lihat di halaman 4.5. Yang pertama itu deduktif. Deduktif itu intinya, saya ceritanya inti-intinya aja ya. Deduktif itu intinya adalah ketika kita mau nyampein pesan, itu dari pokoknya dulu kita bicarain, baru ke penjelasan. Coba teman-teman lihat contohnya. Misalnya seorang kiai mengawali pembicaraan dengan mengutip salah satu ayat Al-Quran. Bener banget. Biasanya berarti ayat Al-Quran itu kan adalah satu pokoknya, ya kan? Misalnya hadis bilang begini. Nah, baru deh setelah dibunyikan hadisnya, si kiai atau ustadz itu akan menambahi, misalnya terkait dengan hadis tersebut, maka di zaman sekarang yang misalnya teknologi sudah canggih, atau mungkin di zaman sekarang yang misalnya banyak godaan dan sebagainya, diharapkan bahwa manusia lebih bla 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 gitu kan. Nah, jadi itu yang deduktif, dimana pesan itu pokoknya dulu, baru penjelasannya. Nah, induktif gimana? Kalau induktif itu justru sebaliknya, dimana contoh dulu, baru teorinya. Contohnya, kalau teman-teman bisa baca ya di modulnya atau saya bacain. Seorang psikolog bilang kalau ada kasus perkelahian antara siswa SMA di kota Jakarta misalnya. Nah, ketika ada kasus tersebut, baru dijelasin teori perilaku menyimpang remaja. Jadi, dia melihat kepada contoh dulu nih, kasus yang terjadi sekarang-sekarang ini tuh banyak banget ceritanya perkelahian gitu ya. Banyak banget tawuran. Nah, baru deh udah ada contohnya, saya cerita tentang teorinya. Nah, ini berhubungan dengan teori penyimpangan remaja yang bagaimana. Jadi, induktif tuh contohnya dulu, baru teorinya. Kalau kronologis, itu lebih ke sesuai dengan waktunya, waktu kejadiannya. Contohnya, saya nggak ikutin dari yang di buku ya. Kalau contohnya misalnya teman-teman tahu nggak? Nah, kalau teman-teman up to date nih sama perkembangannya di Indonesia, sempat nih kemarin terjadi adanya pembunuhan. Serem banget ya, maaf ya malam-malam ini malah ngomongin yang serem-serem. Enggak sih, cuman contoh ini gampang sekali untuk dijadiin kronologis. Kenapa? Karena ketika misalnya polisi ingin tahu kronologi kejadian suatu peristiwa gitu ya, dia akan urutin dari pertama kali. Misalnya, kalau misalnya teman-teman tahu tuh kasusnya yang perempuan diseret pakai motor ya, itu dari misalnya cewek itu misalnya di jalan, bagaimana ketemu sama yang naik motor sampai terjadi seperti itu bagaimana. Nah, itu adalah kronologis. Jadi penyampaian pesannya dari awal sampai ke akhir. Kemudian ada yang namanya urutan logis. Maaf saya nggak tulis logisnya, kayaknya ketinggalan ya. Kalau urutan logis itu lebih ke sebab akibat. Jadi contohnya nih, kayak bahaya untuk merokok. Jadi ketika saya mau menyampaikan pesan, ada ininya dong, ada sebabnya. Misalnya adalah rokok.
Ya kan? Akibat dari merokok apa bahayanya? Misalnya mengakibatkan penyakit kanker paru-paru. Nah, jadi apa namanya? Ada urutannya berdasarkan sebab dan akibatnya. Sebabnya itu adalah rokok dan akibatnya itu adalah kanker paru-paru. Jelas ya? Kemudian ada topikal. Kalau topikal itu lebih kepada penting, misalnya gini, berdasarkan urutan topik, dari topik yang menyenangkan hingga kurang menyenangkan, atau dari yang penting ke yang kurang penting. Maksudnya apa? Misalnya, ketika misalnya saya mau kampanye HIV, ini kalau kayak dicontoh di buku ya, di modul ya, kalau mau menyampaikan pencegahan HIV itu, saya pasti awali dulu. Kalau misalnya bahayanya HIV itu sangat tinggi, mengakibatkan orang meninggal, tidak bisa disembuhkan, gitu ya. Nah, kemudian apa yang mengakibatkan HIV itu bisa terjadi? Berganti-ganti pasangan. Nah, setelah itu kan sangat penting dong, dari bahayanya sampai ke bagaimana bisa terjadinya HIV. Nah, kemudian ke yang tidak pentingnya, gimana cara penggunaan kondom. Nah, karena teman-teman semua di sini pasti udah dewasa lah ya, jadi saya nggak apa-apa bahasnya ikutin contoh di buku ya. Nah, jadi dari yang penting sampai yang nggak penting, kan nggak mungkin dong saya ngajarin, maksudnya cara pakai kondom gimana sih, itu kan nggak penting saya ajarin sebenarnya, tetapi masih berhubungan dengan materi yang saya ajarkan. Jadi misalnya saya lagi bahas tentang HIV dan AIDS, dan karena memang cara penularannya melalui seks bebas misalnya, makanya saya bahas tentang kondom. Nah, nggak mungkin dong saya bahas tentang HIV terus tiba-tiba saya bahas tentang yang lain. Nah, jadi topikal itu dari yang penting ke yang nggak penting, atau dari yang menyenangkan ke yang kurang menyenangkan. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Nah, lanjut lagi. Balik lagi ke pesan yang tadi ya. Oke, kalau teman-teman lihat di halaman 4.5 bagian bawah, pertimbangan dalam memilih bentuk pengorganisasian pesan itu ditentukan beberapa hal. Iya, maksudnya apa? Kan kita punya pesan nih yang mau disampaikan ke orang lain. Sebelum kita nyampein pesan itu, kita lihat siapa sih penerima pesan kita itu. Contohnya, kalau misalnya orangnya itu sibuk banget, nggak punya banyak waktu, kira-kira kita mungkin nggak ngasih dia penjelasan itu pakai contoh segala? Nggak mungkin kan, pakai deduktif induktif. Saya pakai slide yang sebelumnya aja ya. Pakai deduktif induktif, nggak mungkin, orangnya sibuk banget. Nggak mungkin kronologis, bener nggak? Kalau kronologis bisa panjang lebar, nggak mungkin. Jadi saya pakainya yang topikal, ya kan? Kemudian kedua, dilihat daripada besar kecilnya atau waktu atau ruang yang tersedia untuk menyampaikan pesan. Misalnya yang tadi waktu. Kalau misalnya orang itu punya waktu untuk dengerin pesan saya akan ceritain dia dari kronologis. Kenapa? Karena akan jauh lebih jelas dari awal sampai ke akhir. Tapi, atau mungkin urutan logis. Tapi ketika mungkin kronologis. Tapi kalau misalnya orang itu tidak mempunyai waktu yang cukup, saya cukup pakai urutan logis aja. Kenapa? Yaitu tadi, sebab akibat, jangan merokok karena bisa mengakibatkan kanker paru-paru. Lebih to the point. Kemudian yang ketiga, sebelum kita nyampein pesan, kita harus cari tahu juga tujuan komunikasi kita itu apa sih tujuannya. Nah, kalau misalnya tujuannya itu jelas, lebih tepatnya itu kita pakai yang topikal dan urutan logis. Kenapa? Karena kalau kita mau ngasih tahu tujuannya langsung, biasanya sih pakai yang to the point, itu akan jauh lebih cepat ditanggap. Tapi kalau misalnya kita mau hanya untuk menjelaskan sesuatu materi, bukannya untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya terburu-buru atau mungkin kurang jelas, itu boleh pakai deduktif induktif. Jadi kita kasih contoh biar lebih dimengerti lagi. Jelas ya?
Nah, sekarang ada dua formula, namanya formula ANSVA dan ada formula